Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa sallama fi hadithihi syarif, alhiqul fara'idha li ahliha, kama baqiya fahuwa li awla rajulin zakarin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sajikan sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Guru-guru kami, bapak-bapak dan orang-orang tua kami serta jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Untuk berniat i'tikaf sejenak sembari kita menunggu masuknya waktu salat Isya. Kita lanjutkan dan kita ulangi berkaitan dengan hal-hal yang dalam rangka untuk lebih menjernihkan hati kita, lebih suci dan bersih terhadap apa yang kita miliki, berkaitan terhadap anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hiqul faedah usul adalah wajib. Sasaran atau taklif yang ditujukan oleh Rasulullah hadis itu adalah kepada siapa saja yang mukallaf, lagi berakal, dan ia itu merasa ada tanggung jawab untuk melakukan perintah Rasul dalam sebuah keluarga, yang keluarga itu dia merasa orang yang dekat, maka begitu meninggal perjelas, berikan label kepada ahlinya agar jelas siap tetapkan, menunjukkan bahwa perintah Rasul ini demi kemaslahatan dan demi kebajikan bagi kita. Andai kata kita tidak perjelas, misalnya seorang yang meninggal dunia ada mobil, sebuah mobil itu perjelas itu milik siapa, yang telah Allah tetapkan mobil itu. Ada rumah, diperjelas kepada siapa dan ketentuan pemanfaatan sesuatu, dan itu tidak halal kalau yang sifatnya dimakan, dan juga tidak halal untuk dipakai. Kalau tidak, oleh karena demikian berkait kepada orang yang dekat atau keluarga dekat kepada orang meninggal punya kewajiban untuk itu kepada siapa. Al-hiq itu adalah hubungkan ataupun kaitkan. Kalau hari ini dia itu adalah pemiliknya masih hidup, disebut toko itu toko A. Hari ini dia meninggal si A itu, setelah itu toko siapa? Agar barang dalam toko halal dimakan. Kalau tidak diperjelas siapa pemiliknya, maka pertama yang berdosa yang tahu terhadap siapa pemiliknya, dan orang yang tidak tahu memakannya itu adalah tetap tidak halal.
Kalau tidak halal, ya haram. Kalau haram, berarti hasilnya dimakan, tak haram. Kita, orang tua kita meninggal dunia, ada tanah yang ditinggalkan. Kalau belum tahu pemiliknya, tanah itu tidak boleh diperjualbelikan, bahkan apalagi kalau diperjualbelikan. Baru sah menjual sesuatu kalau dia itu adalah milik yang sempurna. Milik orang tak sah kita jual. Milik orang tidak sah kita beli. Kita beli juga, yang penting duit dapat. Dalam hukum syarak itu dia anggap tidak sah. Sesuatu yang fasid dalam hukum taklifi, iaitu andai kata ini tidak diperjelas, ini andai kata itu digunakan oleh dia dan pemiliknya enggak tahu milik dia berapa di situ, maka jadi syubhat, bahkan membawa kepada haram. Misalnya ya, hidup hukum puannya 10 salat zuhur, jemaah dan mayang, dan itu dalam hukum taklifi. Oleh karena demikian, andai kata pada hari ini seorang laki-laki meninggal isteri, dan hukum pemilikan barang itu tidak ada istilahnya rame-rame milik. Kalau rame-rame milik, peninggalan orang meninggal secara tidak adalah bersyarikat. Semua yang punya milik di situ. Dengan saham ataupun bagian sesuai menurut kadar yang legal yang diberikan oleh Allah. Bila seorang wanita meninggal dunia, tinggallah suami, kemudian tinggallah anak laki-laki satu, tinggal anak perempuan satu, ada suami. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat kita merasa bahwa suami sebagai pengatur bagi anak-anaknya. Anak tidak bisa berkutik apapun. Apakah si isteri yang meninggal atau mama dari anak-anaknya itu adalah ada harta atau tidak? Kalau ada harta, saat itu kewajiban bagi suami perjelas harta itu adalah kepada siapa yang telah Allah fardukan. Kapan? Saat meninggal. Setelah meninggal. Dan tidak perlu ditunda. Akibat penundaan akan terjadinya permasalahan. Terus, kalau tidak diperjelas, pertama, mungkin wanita yang di bawah kekuasaan atau tidak. Yang kedua, coba lihat isteri kita ini, ada enggak dia menerima warisan daripada orang tuanya? Dalam bahasa kita disebut dengan bahasa itu harta bawaan, harta tuha. Yang ketiga, apakah suami dengan isteri ini selama hidup ini ada percampuran hak usaha yang mengakibatkan kita harus mengakui adanya hak suami isteri itu, atau disebut dengan gonogini atau harta saharkat atau syirkah yang terbentuk mereka berdua? Ada 3 paling kurang. Kalau itu ada, yang diperintahkan oleh agama, perjelas suami sebagai suami bukan menguasai seluruh milik isteri. Dan seorang suami tidak pernah ada hukum yang boleh untuk menguasai seluruhnya. Karena kan punya istri lah.
hak dia sebagai suami kalau bukan seperdua, ya seperempat. Dalam konteks itu, dia seperdua. Anak laki-laki dan anak perempuan, harta isteri. Nah, kemudian ini ditunda, tidak diperjelas. Harta emas ada 20 manyam ditinggalkan, itu mahar yang dibawa oleh suami milik isteri. Suami merapa milik anak dan masih ada anak-anaknya. Apalagi kalau mertua HP ke satu lagi. Karena kita masih muda dan masih Allah karuniai keturunan setelah belum dengan sebab dua isteri ataupun dengan poligami, belum dengan poligami, ini satu-satulah yang normal. Harta tadi gonogini tidak dipisah, terus bergabung, rumah itu kerja sama-sama. Sekarang dia kawin satu lagi, ganti isteri yang sudah meninggal, dan disuruh oleh agama lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Terus rampok namanya, ataupun mengambil dengan tidak sah, haram. Nah, sekarang kita diminta untuk kumpul, ada harta dengan isteri yang lama, ada harta hak daripada suami, barangkali dengan harta juga ada dengan isteri yang baru. Pertama rumit. Sedangkan harta laki-laki yang meninggal tadi itu adalah sama haknya antara anak pada isteri tua dengan anak pada isteri yang ke rumit. Apalagi barangnya ada yang sudah dijual, barangnya ada yang sudah dipakai, barangnya ada yang sudah dihaus. Okeylah, tak apa-apa. Siapa? Ya, di saat yang demikian paling rumit lagi, andai kata ada salah satu di antara dua anaknya, yang laki-laki satu, yang perempuan satu, pada isteri pertama sudah meninggal. Saat meninggal ayahnya. Anak yang sudah meninggal saat yang laki-laki atau ayahnya tak perlu dipikirkan. Itu belum dibagi karena orang masih hidup. Tapi yang mana harta itu yang bersyarikat dengan isterinya? Itu harus diperjelas. Dulu saat meninggal isterinya, punya ayah ambil, punya isteri tumpuk. Tambah lagi yang bawaan isteri tumpuk. Yang hak isteri inilah untuk ayahnya seperempat ambil pusaka. Yang milik isteri. Sisanya untuk anaknya. Andai kata gonogini saat meninggal isteri pertama itu ada 50 juta. Kemudian ada warisan lain yang bukan gonogini sama isteri yang tua itu 20 manyam emas. 50 juta juga. Itu milik si juga diberikan tanah pusaka dari orang tuanya, nilainya 50 juta. Sama dengan si isteri itu adalah punya tirkah saat meninggalnya 125 juta. Dari mana 125 juta? Yang pertama gonogini 50 juta. 55 milik ayahnya, 50 juta itu bagi dua, setengah hak suami, setengah hak isteri. Tambah 50 juta mahar. Mahar bukan zakat itu. Apalagi kalau sudah menjelma mahar itu jadi modal buat kebun atau beli kebun atau buat nenun atau buat apa saja. Hasil dari situ itu modalnya adalah milik si isteri. Benda itu bisa diprediksi kalau itu dibuat toko itu toko si isteri, bukan zakat. Karena modalnya dari 20 manyam emas.
Dan itu harus sekarang menjelma dalam usaha dengan 125 juta harta si istri. Sekarang kita mau bagi, belum hitung punya suami. Yang dibagi itu untuk anak laki-lakinya, anak perempuannya dan suami. Suami dari 125 ambil seperempat. Seperempat dari 120 adalah 30 juta. Itu pusaka, bukan ambil sirkah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad in kana lahunna walad walakumur rubu'u mimma taraktunna. Kalau dia punya anak, maka hak suami itu 1/4. Itu ambil pusaka, bukan gondong gini. Jangan bayangkan kalau mati istri tidak ada gondong gini. Tetap ada, sama dengan mati suami. Maka dalam hal itu 1/4 dari 120 adalah ia 30. Tinggallah 80. Nah, kalau 1/4 dari 20 artinya 30, sudah 20, tinggal 90. 90 bagi 3. Dari anak, dari mamaknya yang meninggal duluan. 2 untuk 60 juta untuk anak laki-laki, 30 juta anak perempuan. Itu pada nilai. Nilainya dihitung saat meninggal, bukan nilai hari ini. Saat meninggal itu mobilnya segala macam saat itu. Mengapa sekarang baru diberi? Kalau itulah, kalau tidak bisa ditoleran. Sekarang setelah itu jelas kepada 3 orang. Milik suami yang pertama yang 25 juta gonong ini, tambah dengan harta yang pusaka dari mamaknya, tambah dari peninggalan yang milik bawaan dari suami, semua itu baru itu diberikan kepada ahli waris 4 orang anak. Karena yang mati suami itu 4 tadi anaknya. Pada anak, pada istri yang baru, dan 1 istri ahli waris. Yang mana yang dibagi? Yang pertama, yang milik peninggalan suaminya yang meninggal hari ini adalah setelah selesaikan pembagian kepada anak yang ada pada meninggal. 4 orang anak dan 1 orang istri, itulah istri kedua belum mati. Pembagiannya otomatis. Kalau tidak ada lain, menjadi bagi 8. 1/8 untuk si istri, karena dia dapat 1/8. 7/8 bagi 6. Mengapa bagi 6? Anak laki-laki 2. 1 pada ibu tua, 1 pada ibu muda. Perempuan 2. 1 pada ibu muda, 1 pada ibu tua. Yang laki-laki kali 2. Jadi 4. Perempuan 1. 2 orang, maka 4 tambah 2. Setelah diambil 1/8 oleh si istri, semua bagi 6. Nah, mau ambil lebih dari itu, minta pada yang punya. Ya. Setelah dibagi, berikan hak. Karena mereka itu semuanya. Kalau ada tinggal lagi, ambil untuk orang yang paling dekat dengan dia. Fama baqiya famula de'aula rajulin zakarin. Kalau ada sisa, dah habis dibagi menurut orang yang telah Allah tetapkan, ambillah kepada asabah, laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan si. Bayangkan berapa bisa kita bersihkan harta itu dalam kasus yang sederhana tadi. Belum yang lebih rumit kalau ada ayah dan ibu mertua lagi. Apalagi kematian tidak bisa diprediksi kapan.
Harta belum dibagi. Begitu meninggal, melekat hartanya. Berpindah kepada ahli waris, siapa lagi kepadanya? Takuti. Nah, oleh kerana demikian, camkan bahawa kita sebagai suami atau anak laki-laki yang sudah dewasa, atau kita adik dan abangnya, terserah siapa yang ada hari ini. Ingat, begitu meninggal seseorang, perintah Rasul itu amanah. Kamu sampaikan kepada pemiliknya berapa hak dia, mana itu kebun itu milik siapa, mobil itu milik siapa, rumah itu milik siapa. Kalau kamu tidak sampaikan, kamu khianat amanah. Karena itu amanah dari Rasul. Tidak kita sampaikan, diam-diam saja kita, tidak apa-apa lah, tenang aja, mati dia tenang aja. Karena yang pertama, saat suami tadi tidak menjelaskan, tidak menyampaikan semua yang 125 juta saya bilang tadi, tidak diperjelas, walaupun mereka sudah dengan otomatis itu bersyarikat. Karena syirkah itu asli terjadi dengan sebab kematian orang, tanpa diawali oleh sebuah akad atau kesepakatan. Setiap orang meninggal, peninggalan orang mati, otomatis secara hukum itu bersyarikat dengan ahli waris dengan kadar dan bagian masing-masing, sesuai menurut besar kecil yang mereka dapat. Kalau itu bersyarikat, saya menguasai dengan syirkah saya dengan orang-orang lain dengan kekuasaan tidak. Kita keluarkan modal, beli sama-sama. Saya keluarkan uang 50 juta, Pak Haji 50 juta, kemudian teman yang lain 30 juta, ada 3 kami beli satu kebun 150 juta. Sama dengan kebun itu. Karena jelas, masing-masing kami sepertiga. Karena itu adalah kami sama modalnya bertiga. Kalau sama modalnya, bagi 3 hasilnya. Dan berapapun bagi 3. Tapi dalam hukum faraid, syirkah terjadi tidak sama besar kecil antara ahli waris. Kalau pada syirkah tadi, antara 2 orang anak laki-laki dan anak perempuan 1 dengan suami, itu sahamnya jelas berbeda. Kalau saham suami pada tirkah si isteri itu, hak dia hanya 30 juta. Hak anak laki-lakinya 60 juta. Hak anak perempuan 30 juta. Kalau demikian, hasilnya juga bagi sesuai persentase. Hak suami dapat. Itu yang halal diambil. Kalau mau dijual sekarang, sama dengan ambillah bagian yang 1/4, ambil 1/4. Kalau sifatnya barang itu bisa untuk dicincang, taruhlah tanah 12 hektar, tarik garis. Ya, pohon, tanaman yang ada dalam batas 1/3 sebelah sini, ini miliknya adalah anak perempuan. Di tengah 6 hektar, maka itu milik anak lelaki. 1/4 ini milik ayahnya. Mau jual, jual punya sendiri, jangan punya orang. Kalau tidak dibagi, ini masih semuanya bercampur, sedikit pun tak sah diperjualbelikan. Makanya kebiasaan kita ambil sikap jual, sedekah ke masjid, ingat ke dermaga. Bagaimana kita jual? Kita enggak milik kita hanya 1/4. Suami tadi punya milik 1/4 pada harta isteri. Anak laki-laki dia itu setengah daripada 12. Dan kalau dibagi 4, 1 bagian 1/4 untuk anak perempuan, 1/4 untuk suami, 2/4 untuk anak laki
lagi dalam kasus itu. Kalau itu tidak diperjelas, tidak dihubungkan tanah itu kepada, kalau syirkah, andai kata ada hasil bersama, maka halal dimakan atas izin. Andai kata anaknya masih sudah balik berakal. Bayangkan kalau anak itu masih kecil, itu belum mutlak tasarruf, sama siapa mau minta syarat taubat, kembalikan punya orang. Kita mau kembalikan kepada siapa? Minta izin sama dia, anak kecil tidak punya izin sama orang gila. Tidak ada diperhitungkan izin oleh syarak. Ini salah satu daripada indikasi yang banyak terjadi. Tapi banyak sekali. Setiap penundaan, problem untuk melihat harta yang mana milik orang meninggal selalu bermasalah. Maka andai sebab itulah Rasul mengatakan, alhiqul faraidah, perintah itu. Berikanlah, hubungkan, perjelas segala yang telah Allah fardukan kepada orang menurut hak mereka. Siapa yang memilikinya? Siapa ahlinya? Siapa pemiliknya? Perjelas itu. Kalau tidak perjelas, yang pertama melanggar perintah Rasul. Akibatnya terjadi kemudaratan, terjadi kemungkaran, terjadi juga bermacam kefasidan bukan untuk Rasul. Untuk orang itu sendiri, karena memakan hak orang lain, taubatnya orang lain, punya anak orang lain juga, dalam konteks memiliki hak daripada si isteri yang kedua. Nah, kemudian andai kata dalam kasus itu, ini disebut dengan, ini bukan masalah munasakhah, tapi akibat daripada penundaan tidak memperjelas, tidak cepat untuk memperjelas daripada melakukan perintah Rasul. Bukan harta peninggalan orang mati itu kepada orang yang berhak, yang mana milik dia, supaya dia bisa merdeka menggunakannya. Mau minta, nanti minta. Kalau tidak dihubungkan, mau minta yang mana mau diminta, tidak jelas. Maka dalam konteks ini, penundaan terhadap harta yang ditinggalkan oleh si mayat itu dibenarkan dengan syarat, andai kata ada kemaslahatan. Yang kedua, ada kesepakatan seluruh mereka tadi. Mereka sepakat setelah tahu mereka bagiannya. Kalau demikian, bicara berapa hak ahli waris masing-masing dan siapa ahli waris yang berhak dan berapa haknya, tidak pernah bisa untuk dibiarkan dan ditiadakan. Handlah tengah agama nunggu. Dekat seluruh ahli waris, kita harus mengenal dulu siapa ahli waris. Tanpa mengenal ahli waris, kita tidak tahu dengan siapa kita agumpakan. Lantas baru kita lihat siapa ahli waris. Karena ahli waris bukan hanya suami atau istri, anak-anak saja. Bukan itu ahli waris. Itu ahli waris. Siapa ahli waris? Hijab majub terjadi di situ. Yang kedua, baru boleh untuk ditunda. Karena mau mengelola itu sifatnya syirkah dengan seluruh ahli waris, maka masing-masing ahli waris harus tahu berapa saham dia di situ. Kalau itu yang tidak dibagi rumah. Okey, rumah. Sekarang ahli waris tahu rumah itu adalah berapa hak masing-masing dari ahli waris. Seperberapa. Kalau setelah tahu itu, sekarang semua ahli menyatakan, rumah ini tidak saya sewakan, jatah saya 1/2,
saya berikan kebebasan itu untuk dimanfaatkan oleh ibu selama ibu hidup. Jelas satu. Yang lain? Selama ibu hidup, saya berikan rumah ini untuk dimanfaatkan oleh ibu. Dan saya tidak menuntut sebesar hak saya. Hak orang lain tidak bisa. Bagaimana yang lain? Harus minta semua. Dalam konteks ini hanya kena tak keluarga tu hanya karena ini memperjelas karena bungong karu kulikut lebih baik. Yang kedua, andai kata dalam kasus ini yang meninggal ibu yang pertama tadi isteri tuanya, ia masih ada ayahnya atau ada mamaknya. Untuk dia berpindah lagi ada 1/6. Yang 1/6 itu ahli waris kalau meninggal dia bukan kembali. Kalau sekarang meninggal daripada suaminya baru dibagi, yang 1/6 hak mamaknya itu lari kepada siapa? Udah kalau dia sudah meninggal. Inilah problem-problem yang terus terjadi. Karena yang meninggal daripada mamak matua isteri pertama tadi, itu adalah ahli waris bagi anaknya yang perempuan itu. Bukan ia ahli waris daripada suami atau itu menantunya. Jadi kalau begitu kejadiannya, karena tidak dibagi di hak daripada mertua, baik yang lelaki maupun perempuan, ada di dalam penguasaan suami. Karena yang jadi anaknya bukan anak perempuannya saja. Dan cucunya ini dari anak perempuan zawil arham. Ada lain yang zawil furud, ada lain juga yang sifatnya asabah daripada anak-anak mungkin abang daripada isteri yang tua tadi ataupun anak abang yang laki-lakinya. Yang ke sana yang larinya. Ini hukum. Maka Rasul menganjurkan agar cepat hubungkan, cepat identitaskan peninggalan orang mati itu kepada ahlinya yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, baik yang Allah tetapkan 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6 maupun 1/8, yang amat sikat, yaitu hadis yang sahih berkaitan dengan anjuran supaya cepat memperkenalkan dan memberikan identitas harta itu milik siapa bila orang yang sudah meninggal. Semoga menjadi sebagai mawas diri bagi kita. Yang tidak rumit silakan selesaikan terus. Yang sudah rumit, yang belum terjadi, mudah-mudahan antisipasi lebih awal dan kita akan selamat daripada syubhat, apalagi makan haram yang ada dalam keluarga karena akibat makan haram. Keras hati dan kita tidak mudah tersentuh dan tidak mudah diterima taubat oleh Allah. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah.